Hai, selamat malam. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Malam ini saya mau ngobrol lagi di channel YouTube saya. Saya terpikir banyak hal. Memang seperti kata orang, pikiran manusia itu amat random. Jadi semua hal itu masuk di pikiran kita. Semua hal itu, semua yang kita tahu, semua interest kita, semua pengalaman kita menjadi situasi hidup kita, dan itu kita pikirkan. Jadi sebetulnya nggak ada orang yang benar-benar cuek terhadap kehidupan ini. Dia pasti pikirkan itu. Nah, malam ini saya bahas satu yang berkaitan dengan itu, karena saya kembali membaca buku Grit, ya, bukunya Angela Duckworth, dan saya punya catatan lain soal Angela Duckworth. Dia ternyata adalah seorang tokoh psikologi positif, dan saya akhirnya banyak menelusuri soal psikologi positif, dan saya ingin berefleksi soal suatu yang lain, bukan pada konteks isi buku ini, tapi mengenai suatu hal yang banyak dialami oleh manusia, dan lebih khusus lagi oleh generasi milenial kita, remaja kita, yang mengalami suatu situasi yang disebut dengan galau, ya, kegalauan. Jadi kalau ditanya misalnya oleh temannya, lagi ngapain dia? Ya, ditanya ke teman yang lain, dia lagi galau, dia lagi menggalau, atau bahkan dia mengakui dengan sendiri situasi itu. Nah, galau ini kita mau bahas dari sisi psikologi positifnya, ya. Galau sebetulnya suatu yang normal saja dialami oleh setiap manusia, karena ketika kita bertemu dengan suatu realitas, dengan suatu kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kita, dengan ekspektasi kita, maka kita akan memikirkan hal itu, ya. Kalau kita memikirkan hal itu berlama-lama, berdalam-dalam, berjam-jam, bahkan berhari-hari, maka kita sudah masuk pada situasi yang disebut dengan galau itu. Kita lagi menggalau berarti. Ya, bisa jadi kita karena kata-kata teman tadi siang, karena diputusin pacar, ya, lalu kita tiba-tiba galau dan memikirkan hal itu. Nah, saya baru baca juga satu jurnal tadi yang menyatakan bahwasanya kesedihan atau kegalauan pada remaja dia punya dua makna, ya. Makna yang pertama adalah makna kesadaran diri, dan yang kedua adalah makna pengalaman negatif. Nah, dari lebih kurang 300 responden, ya, yang disurvei oleh peneliti ini, dia menemukan bahwasanya yang paling banyak atau 80% lebih, ya, remaja kita itu makna kesedihan dan kegalauannya itu masuk ke dalam makna kesadaran diri. Nah, artinya kesedihan atau kegalauan remaja kita dia masuk ke dalam lebih kepada melihat dirinya, ya, melihat isi dari dirinya. Nah, ini berarti hal ini kalau pada suatu kondisi yang lebih proporsional, tidak berlebihan, maka kegalauan seperti ini bisa menjadi positif, ya. Kenapa? Karena pada situasi seperti inilah, ya, kita bisa berefleksi terhadap diri kita atau mengevaluasi diri kita, sehingga kita bisa memperbaiki diri kita. Asal kita punya syarat lain, ya. Syarat lain itu adalah kemampuan pertahanan yang dewasa, ya, kemampuan pertahanan diri yang dewasa. Jangan
punya kemampuan pertahanan diri yang kanak-kanakan. Nah, kalau Anda baca psikologi positif, maka dua ini adalah istilah yang mendasar di sana. Jadi pertahanan diri yang dewasa dan pertahanan diri yang kanak-kanak. Nah, kalau kita galau dan itu wajar dan normal, tapi kita punya pertahanan diri yang dewasa. Kita menyikapi itu secara bijak. Kita punya pengetahuan dan kelapangan hati. Perspektif kita luas dalam menyikapi persoalan yang kita hadapi itu. Nah, itu kita punya pertahanan diri yang dewasa. Sebaliknya, kalau kita punya pertahanan diri yang kanak-kanak, maka kita akan frustasi. Kita akan marah-marah kepada lingkungan kita, kepada orang lain. Kita akan malas, tidak mau bekerja dan tidak menerima diri dan tidak menerima lingkungan. Itu pertahanan diri yang kanak-kanak, kekanak-kanakan gitu. Nah, kita harus punya pertahanan diri yang dewasa, dan itu melengkapi suatu upaya kita untuk membawa kegalauan ini menjadi suatu yang positif gitu. Jadi jangan sedih kalau Anda galau, karena dia bisa menjadi suatu yang positif. Kalau dia punya makna kesadaran diri, dan Anda pada akhirnya kita punya pertahanan diri yang positif. Nah, lalu yang perlu kita sadari juga, ya, dalam kajian psikologi positif itu disebutkan bahwasanya orang atau manusia itu bahagia itu ternyata bukan karena uang, bukan karena materi, bukan karena jabatan, ya, tetapi adalah karena dia mampu menemukan flow hidupnya, ya. Aktivitas yang dijalani dalam hidupnya, dia mampu menemukan flow-nya. Maka dengan demikian kita akan menemukan kebahagiaan. Apapun yang kita lakukan, kebaikan kecil apapun yang kita lakukan, dimanapun posisi kita, apa aktivitas kita, kita punya flow, kita menemukan flow itu. Maka kita akan menjadi pribadi yang lebih bahagia. Dan pada akhirnya menurut saya kita akan punya growth mindset, ya. Kita akan punya growth mindset yang tumbuh bersama kita, karena kita punya mampu berefleksi terhadap diri melalui kegalauan yang kita alami dari setiap problem yang ada. Lalu kita punya pertahanan diri yang dewasa, ya, dan kita bisa menemukan flow dari hidup kita. Terima kasih banyak. Itu dulu sharing saya malam ini. Lain kali mungkin kita bisa bahas soal growth mindset atau soal yang lain yang sedang kita pikirkan dan random di dalam pikiran saya. Terima kasih, tetap semangat. Semoga Anda menemukan flow hidup Anda. Dan jangan pusing dengan kegalauan. Galau adalah sesuatu yang positif jika Anda mau membuatnya menjadi sesuatu yang positif. Terima kasih.